sudutnya sekarang saya isikan berapa? Kalau Anda menggunakan koordinat polar, berarti sudutnya berapa? 115. Dari mana 115? 90 ditambah 25. Ya, karena ini berada di kuadran kedua, maka nanti sudut yang kita isikan pada koordinat polar itu 90 derajat ditambah dengan 25. Ya, berarti di sini saya isikan 115, panjangnya 48. Nah, sehingga di sini saya tinggal membuat garis bantu yang saya mulai dari titik senternya, kemudian saya masukkan F panjangnya tadi 48, kemudian sudutnya 115. Jadi panjangnya 48, sudutnya 115, saya enter. Nah, kemudian ketemu di sini untuk titik senternya yang sini. Nah, setelah itu kalau kita akan membuat titik senter yang sebelah kanan atas dengan bantuan garis bantu, maka kita bisa membuatnya ini saya tarik garis lurus ya ke arah kanan itu sebesar 38. Kemudian saya buat garis lagi ke atas 22. Jadi kita tadi perintah garisnya tadi masih aktif, manfaatkan itu untuk membuat garis lurus ke arah kanan 38. Tadi saya enter. Nah, garis lurus ke arah kanan 38, sudutnya 0 derajat. Nah, ini. Kemudian ada garis lurus lagi ke arah atas ini 22. Nah, sehingga di sini Anda buat lagi F22, sudut kalau tegak lurus ke atas berarti 90. Kemudian enter. Nah, di sini sudah ketemu titik center untuk lingkaran yang atas ya. Nah, kemudian misalkan ini yang Anda gambar terlebih dahulu, berarti Anda membuat lingkaran R8 sama R11 yang dua kecil ini. Nah, jadi di sini saya buat lingkaran R8 sama R11. Kemudian perintah circle masih aktif, kita manfaatkan untuk membuat lingkaran di sini. Yang ini R6 sama R13. Jadi di sini kita buat R6 sama 13. Nah, jadi ada garis seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan garis bantu ini tadi sudah tidak Anda gunakan, Anda boleh hapus ya. Jadi karena dia tidak digunakan oleh apapun, nanti bisa kita hapus saja biar enggak mengganggu. Nah, seperti ini. Nah, tinggal nanti di sini Anda buat lingkaran busur ya, busur tangan-tangan radius. Ini juga ada busur. Kemudian yang sebelah kiri kanan ini garis lurus saja. Ini garis lurus saja. Garis lurus. Nah, jadi di sini saya buat circle tangan-tangan radius. Kemudian saya deteksi untuk tangannya. Ini yang saya buat yang atas dulu, yang ini. Nah, ini berarti R yang atas R19 ini, yang lengkung ini. Berarti di sini saya klik lingkaran luar ini dengan lingkaran ini, klik, saya masukkan dia 19. Kemudian enter lagi, saya masukkan untuk yang tangan-tangan radius, sekarang lingkaran ini dengan ini. Nah, kemudian saya masukkan R-nya karena berbeda di sini, saya masukkan 15. Nah, berarti di sini saya buat jaraknya atau R-nya 15. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan agak ruwet, mengganggu, boleh di trim dulu, boleh. Saya potong, ini saya potong. Nah, biar nggak mengganggu yang lainnya. Nah, saya cek dulu. Nah, ini ada yang sorry ya, tadi ini sebenarnya kita buat dulu garisnya lurus ya. Ini garisnya kita buat dulu, berarti yang ini tadi nggak jadi ya. Ini saya hapus aja dulu. Oke, ini saya buat dulu garis lurus. Ya, garis tangan sial, berarti di sini saya buat garis tangan. Nah, ini kalau tangannya tidak ketemu seperti biasa, kita aktifkan hanya yang tangan saja. Ya, di bagian objek snap,
Saya nonaktifkan semuanya, kemudian tangannya ini saya klik. Nah, kemudian tinggal saya klik garis luar ini, keluar. Kemudian enter lagi. 2 kali, ini juga sama. Kemudian yang bagian dalam juga sama. Ini sama. Ya. Nah, sehingga ketemu bentuk seperti ini dulu. Ya. Nah, tadi yang lingkaran R15 itu tangan antara lingkaran R13 yang luar ini dengan garis lurusnya ini. Nah, R15. R15. Nah, jadi di sini saya buat lingkaran antara ini dengan garis ini. Saya masukkan 15. Nah, jadi ini yang benar. Nah, kemudian bagian yang tidak kita perlukan kita bisa potong bagian ini. Saya perlukan. Kemudian tengah ini juga nggak perlu semua. Berarti di sini saya hapus ini. Nah, kemudian bagian antaranya ini juga nggak perlu. Ini juga sama. Saya potong. Nah, cek. Nah, sudah benar. Nah, tinggal berikutnya bagian yang bawah. Nah, bagian yang bawah ini. Nah, ini nanti ada 5 buah lingkaran yang luar ini. Dia membentuk sudut antara yang pertama dengan berikutnya itu 30 derajat. Lingkarannya R6 sama R10. Nah, kira-kira kalau melihat soal seperti ini, mana yang digambar terlebih dahulu untuk lingkaran yang R6 sama R10? Bagian yang mana? Nih, saya Paling kiri, Pak. Yang paling kiri. Kenapa yang paling kiri? Pakai patokan udah pengukurnya dulu. Ya, karena yang sebelah kiri ini sudah tertentu untuk jarak-jaraknya. Jarak horizontal dengan senternya ini sudah ketemu 22. Kemudian vertikalnya ketemu 32. Sehingga ini yang nanti kita jadikan sebagai patokan. Ya. Nah, jadi saya buat garis lurus dulu ke arah kiri 22, baru ke arah bawah 32 boleh. Atau ke arah bawah dulu 32, kemudian baru ke arah kiri 22 boleh. Jadi boleh menggunakan cara apapun ya. Nah, misalkan saya buat garis ke arah kiri dulu 22, berarti di sini saya buat garis. Ini karena tadi snapnya saya aktifkan. Saya buat dulu garis di titik center ini. Ya. Ke arah kirinya 22, berarti add 22 sudut 180. Panjangnya 22, sudutnya ke arah kiri 180. Kemudian ke arah bawahnya add 32 sudut 270 karena dia ke arah bawah. Nah, sudah ketemu titik senternya berada di sini. Nah, berikutnya kita gambar yang lingkaran R6 sama R10. Ini R6 sama R10. Berarti di sini saya buat lingkaran center radius. Di sini R6, kemudian R10. Nah, jadi ini nanti yang kita jadikan sebagai patokan. Garis bantunya saya delete dulu. Nah, kemarin Anda sudah belajar menggunakan fitur polar array. Nah, sekarang di sini kita lihat untuk jumlah array-nya itu totalnya 5, kemudian dia membentuk sudut 30 derajat. Nah, seperti ini. Nah, berarti sudut antaranya nanti itu 30 derajat. Nah, makanya di sini saya klik polar array. Jadi di sini ada polar sama rectangular sama pad. Nah, saya klik yang polar array, klik. Kemudian dua lingkaran ini saya klik. 1, 2. Kemudian enter. Jadi setelah dipilih di enter. Kemudian ditanya lagi specific center point of array atau pusat perputarannya. Pusat perputarannya berarti saya klik center dari lingkaran yang atas ini. Klik. Nah, maka nanti di sini akan muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 buah lingkaran. Ya. Nah, tetapi yang kita inginkan tidak seperti ini. Nah, ini kelihatan kalau di sini between-nya atau sudut antaranya itu dia 60. Padahal yang kita inginkan di sini
30 derajat. Nah, maka itu bisa kita ganti. Gantinya boleh di bagian atas ini boleh, atau di bagian angle between ini boleh. Nah, jadi ini kalau diklik itu bisa dimasukkan sudut antaranya, atau kita masukkan between-nya ini 30, kita ganti 30 derajat. Kemudian kliknya saya pindah misalkan ke arah atas. Nah ini jumlahnya masih 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita cek. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, cuma 5, berarti itemnya yang semula 6, ini saya ganti menjadi 5. Nah, itemnya saya ganti 5. Nah ternyata kalau itemnya 5, sudut antaranya jadi berubah. Ya, jadi berubah. Nah, dari 38, nah ini nanti kita ganti 30. Nah, jadi pastikan jumlah itemnya 5, between-nya 30, yang lainnya nanti menyesuaikan. Ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini, jumlahnya 5. Nah, kemudian ini kalau kita zoom, ternyata dia sebenarnya tidak memotong ya, tidak menyentuh ya, jadi masih ada space sedikit, ya, masih ada space sedikit. Nah, tapi kalau di soal itu sepertinya agak melebar. Ini karena kemungkinan ini kita scale, kita perbesar. Jadi kalau diperbesar seolah-olah jaraknya ini kalau dilihat ini kan ada jaraknya, dia tidak menyentuh. Nah, ini kemungkinan karena waktu membuat ke PDF-nya ini saya scale, saya skala, saya perbesar, sehingga dia seolah-olah ada jarak yang lebih lebar. Ya. Nah, jadi sudah jadi bentuk seperti ini. Ya. Nah, jadi dia tidak menyentuh ya di sini. Nah, kemudian berikutnya di sini ada 2 buah lingkaran yang menyinggung tangan. Yang sebelah kiri R11, sebelah atas ini R13. Ya. Ini 11, ini 13.